Yo, what's up success people, nemu lagi di channel Mas Fatih. Di channel ini kita akan kembali lagi di segmen Ngopi Pahit. Dan untuk segmen kali ini Ngopi Pahitnya, kita akan membahas kriteria apa aja sih rumah yang dihindari oleh bank dalam proses dianggunkan. Nah, sebelum masuk video, kamu jangan lupa klik like and subscribe untuk dukung terus channel Mas Fatih untuk bertumbuh ya guys. Lanjut ke topik. Kita akan ngebahasnya mulai dari appraisal ya guys. Nah, sebelum rumah itu atau properti dianggunkan, mereka itu kan di appraisal. Appraisal itu apa sih? Appraisal itu adalah penilaian atau penunjauan dari sebuah properti atau rumah yang akan dijaminkan guys. Jadi nanti sebelum dianggunkan akan terjadi appraisal. Nah, appraisal itu ada appraisal yang dari pihak bank itu ada yang internal, ada yang eksternal guys. Nah, internal itu yang dilakukan oleh langsung di manajemen si bank tersebut. Cuman ada yang eksternal, eksternal itu yang memakai pihak tiga dari sebuah jasa namanya KJPP. Situlah mereka berperan untuk meninjau dari si objek yang akan diagunkan guys. Nah, untuk dari biaya appraisalnya itu sendiri, itu masing-masing bank itu beda-beda guys. Ada yang pokoknya range-nya itu mulai dari 500.000 sampai 1,3an lah something. Jadi itu balik lagi ke bank tersebut pakai internal atau eksternal. Biasanya kalau yang pakai internal itu lebih murah guys. Dan ketika kamu appraisal, biayanya akan ditanggung oleh si pembeli dan itu adalah biaya hangus ketika kamu appraisal bank ditolak atau tidak memenuhi syarat. Biaya appraisalnya itu hangus atau tidak bisa kembali lagi guys. Banyak pertanyaan, Mas, kalau nanti ditolak oleh bank, biaya appraisalnya ini gimana? Biaya appraisalnya hangus guys. Jadi kamu sudah mempunyai dana sekian 500 sampai 1,3 juta itu adalah dana persiapan kamu untuk mengajukan KPR ke bank. Ibaratnya tuh dana hangusnya lah ya. Bagaimana sih rumah dari developer yang sudah sign kontrak sama bank? Apakah harus di appraisal juga atau tidak? Nah, studi kasusnya gini, ketika kamu membeli ke rumah baru yang langsung dari developer, ketika developernya itu sudah kerjasama sama bank, itu tidak ada biaya appraisal yang lagi, kecuali kamu beli rumah second yang itu sudah pindah tangan ke pihak kedua atau pemilik yang sekarang yang baru. Ketika kamu ingin beli rumah tersebut, itu tetap dikenakan biaya appraisal walaupun masih dalam naungan sebuah developer tersebut gitu guys, karena sudah pindah tangan dengan pemilik yang baru. Jadi tetap menggunakan biaya appraisal ketika sudah peralihan dari balik nama. Bagaimana sih dari nilainya itu? Kita dapatnya berapa? Nah, misalnya nih kita dapat appraisal rumah di angka 1,8. Biasanya yang kita dapat itu 80% dari nilai appraisalnya guys. Nah, total kreditnya kita. Jadi otomatis kita harus menyediakan dana 20% dari nilai total rumah yang kita mau beli untuk di DP. Dan sekarang itu proses untuk ngambil rumah atau KPR, DP-nya itu harus tercermin di rekening si penjual guys. Karena nanti akan ada cross check dari pihak bank sudah terjadi pembayaran DP ke si penjual. Itu nanti akan di cross check saat kamu mau akad guys. Jaminan yang akan refinancing itu beda ketika kita mau KPR. Kalau untuk refinancing itu dia nilainya besarannya hanya 50% dari total appraisalnya guys. Jadi tidak sebesar dari saat kita mengajukan untuk KPR. Jadi beda-beda ya nilai yang kita dapatkan ketika refinancing, ketika pengajuan KPR itu beda. Kalau KPR itu 80%, kalau refinancing paling kita dapat 50% dari nilai appraisalnya guys. Nah, balik lagi tadi kita nanya apa sih kriteria-kriteria rumah yang sangat dihindari bank. Pertama itu yang sangat dihindari bank itu yang dekat banget sutet. Karena resikonya tinggi, semisalnya
ada konsleting ataupun nanti ada petir atau gimana, hujan sambar misalnya ya, sambar saat hujan terus kena rumahnya, itu kan yang paling signifikan kena itu kan biaya asuransinya, dan musibah kebakaran misalnya itu kan nilainya akan turun. Makanya bank menghindari banget dari deket banget sutet, maksimal banget itu dari 100 meter dari titik kabel terakhir sutet. Yang kedua, bank sangat menghindari lagi dari rumah yang banjir. Ketika sudah tahu itu lokasi banjir, orang yang mau beli guys, jadi bank sangat menghindari banget ketika mempunyai sebuah rumah yang ingin dibangunkan itu di daerahnya banjir. Jadi kamu jangan beli ya di ketika itu rumahnya di daerah yang banjir guys. 3 itu deket kuburan. Nah, radiusnya sama 100 meter dari kuburan. Untuk jual atau beli rumah yang dekat kuburan itu agak susah. Jadi bank tidak mau mengambil resiko ketika mendapatkan sebuah anggunan rumah yang dekat oleh pemakaman gitu ya guys. Tusuk sate juga akan mengurangi dari nilai appraisal. Misalnya itu mentok sudah rumah itu juga akan mengurangi nilai appraisal guys. Pastikan lagi jalannya itu 2 mobil itu paling ideal banget, atau minimal banget itu jalannya row-nya 4 meter guys. Dan kamu harus cek kriterianya sudah cukup atau enggak sebelum kamu mengajukan rumah itu. Legalitasnya itu harus sudah SHM dan IMB-nya juga ada sebelum kamu mengajukannya. Itulah topik kali ini, kriteria rumah yang dihindari oleh bank. Untuk pembahasan kali ini kita nggak mau melebar dulu, nanti akan session keduanya. Sekian dari Kopi Pahit kali ini. Semoga insight ini, informasi ini membantu kamu semua yang lagi nyari rumah dan segera mendapatkan rumah yang sesuai keinginan kamu, sesuai ekspektasi kamu. Sekian dari Fatih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik like and subscribe channel Mas Fatih untuk dukung terus channel ini bertumbuh guys. And see you in the next video.